Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan saya jelaskan terkait dengan tahapan verifikasi pengajuan dana BOS pada madrasah di tahap 1 tahun anggaran 2023 ini. Tentunya saat ini seluruh madrasah swasta telah dan sedang melakukan proses pengajuan dokumen pencairan dana BOS madrasah di tahap 1 tahun anggaran 2023 ini melalui aplikasi portal BOS. Sehingga setelah mereka melakukan proses pengajuan, maka harus dilakukan tahapan verifikasi. Nah, untuk verifikasi itu sendiri, verifikasi dokumen pengajuan pencairan dana BOS madrasah ini itu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yakni untuk jenjang madrasah ibtidaiyah MI dan madrasah sanawiyah MTS, verifikasi dilakukan oleh tim BOS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Sedangkan untuk jenjang madrasah aliyah MA, verifikasi dilakukan oleh tim BOS pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Tentunya tim verifikator yang telah ditunjuk pada masing-masing jenjang itu kemudian login melalui aplikasi portal BOS yang diakses melalui laman https://bos.kemenak.go.id dengan menggunakan user dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Dan di portal BOS itu juga bisa diakses menggunakan login akun EMIS dengan melalui Open SSO EMIS. Selanjutnya, setelah tim verifikator berhasil login, maka akan tampil halaman dashboard portal BOS. Di halaman dashboard ini akan tampil total alokasi dana BOS pada wilayah provinsi maupun kabupaten maupun kota setempat. Ya, di mana tim verifikator itu bertugas. Nah, dari total itu akan terlihat jumlah dana yang sudah dilakukan proses pengajuan dan jumlah dana yang masih belum dilakukan proses pengajuan. Ini tentunya dapat membantu tim verifikator untuk meng-cross-check kembali kepada lembaga-lembaga di wilayahnya mana yang sudah dan mana yang belum untuk terus diingatkan agar segera melakukan proses pengajuan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk melakukan proses verifikasi pengajuan dana BOS madrasah tahap 1 ini, maka tim verifikator masuk melalui menu konfirmasi berkas pengajuan reguler. Ya. Nah, di menu itu setelah terklik, maka akan tampil daftar madrasah berdasarkan jenjang yang telah melakukan pengajuan. Ya. Nah, di sini teman-teman tim verifikator kemudian mulai melakukan verifikasi dengan cara mengklik tombol berkas pada salah satu madrasah yang akan diverifikasi. Ya, tombol berkas itu seperti yang ditandai warna merah di layar. Kemudian setelah diklik tombol berkasnya, maka akan muncul daftar berkas persyaratan yang telah diupload oleh madrasah serta dokumen LPJ periode sebelumnya. Nah, tugas tim verifikator di sini adalah mengecek dengan teliti pada setiap dokumen berkas persyaratan yang telah diupload oleh madrasah apakah sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum. Tentunya
tim verifikator melakukan download terlebih dahulu berkas yang telah diupload oleh madrasah dengan mengklik tombol lihat file pada masing-masing berkas yang akan dilihat. Nah, nanti setelah berhasil terdownload, terunduh dokumen-dokumen itu, maka tim verifikator kemudian mengecek satu persatu dokumen yang ada. Nah, eh, proses penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen ini masing-masing saya jelaskan di sini. Yang pertama, terkait dengan surat permohonan pencairan dana, maka tim verifikator harus memastikan yang pertama adalah format surat permohonan pencairan dana itu harus sesuai dengan format yang telah tersedia pada portal BOS. Tidak boleh menggunakan format selain itu, ya. Karena pada saat madrasah melakukan pengajuan, di situ tersedia format surat yang nanti wajib diikuti oleh masing-masing madrasah. Kemudian yang kedua, di surat yang dibuat oleh madrasah, nomor suratnya adalah nomor yang berlaku di madrasah masing-masing. Dicek nomor suratnya itu jangan sampai nomor surat di tahun lalu, harus di tahun 2023. Kemudian tanggal pada surat itu bisa di tanggal 1 ataupun di tanggal 2 Februari 2023 sesuai dengan arahan pada saat proses pengajuan sebelumnya. Kemudian nomor surat perjanjian kerjasama yang tertera pada surat permohonan tersebut itu harus sesuai dengan nomor surat pada dokumen perjanjian kerjasama yang sebelumnya di-generate pada portal BOS oleh madrasah. Ya, jadi ada dua nomor surat, yaitu nomor surat versi PPK Direktorat KSKK dan nomor surat versi madrasah. Pastikan itu sesuai yang tertera pada dokumen perjanjian kerjasama dengan yang tertera pada surat permohonan pencairan dana. Selanjutnya, jumlah dana BOS yang tertera pada surat permohonan pencairan dana itu adalah jumlah nilai BOS yang diterima pada tahap 1. Ya, hanya pada tahap 1, yakni besarnya adalah 50% dari total dana BOS yang diterima dalam 1 tahun anggaran 2023. Sebagaimana yang tertera pada nominal alokasi di portal BOS. Ya, ini harus diperhatikan. Tidak boleh tertera 1 tahun. Karena ini pengajuan untuk khusus tahap 1, maka yang tertera adalah yang besaran di tahap 1, yaitu 50%-nya saja. Kemudian, di surat yang sama dicek jumlah peserta didik yang tertera itu harus sesuai dengan jumlah peserta didik yang tertera pada siswa alokasi di portal BOS. Dan yang terakhir, pastikan surat permohonan tersebut sudah ditandatangani oleh kepala madrasah dan distempel. Ya, apakah perlu ada materai? Tidak perlu, tidak wajib ada materai. Tapi kalau sudah terlanjur ditempel materai oleh madrasah ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak ditempel, tidak apa-apa karena tidak wajib bermaterai di surat permohonan pencairan dana ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan kwitansi penerimaan BOS. Nah, di kwitansi penerimaan BOS ini, hal yang harus diperhatikan oleh tim verifikator adalah yang pertama tentunya format kwitansi harus sesuai dengan yang tersedia pada portal BOS. Jangan dibuat-buat yang lain. Ya, pastikan sesuai dengan format yang ada di portal BOS. Kemudian yang kedua, nomor surat pada kwitansi juga sesuai dengan yang berlaku di madrasah masing-masing. Cek, biasanya di belakang itu ada tahun. Pastikan belakangnya itu tahun 2023. Kemudian, tanggal pada kwitansi adalah tanggal 1 atau 2 Februari 2023. Dan selanjutnya,
Jumlah uang yang tertera pada kwitansi itu adalah sejumlah nilai BOS yang diterima pada tahap 1 saja, yakni 50% dari total dana BOS yang diterima dalam 1 tahun anggaran 2023 sesuai yang tertera pada nominal alokasi di portal BOS. Begitupun juga di bagian terbilangnya harus sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam bentuk huruf, ya. Dan nomor surat perjanjian kerjasama yang tertera pada kwitansi itu pastikan sama sesuai dengan nomor yang tertera pada dokumen perjanjian kerjasama yang telah tergenerate di portal BOS. Dan yang terakhir, pastikan kwitansinya sudah ditandatangani oleh kepala madrasah, ya, distempel, dan dia itu wajib bermaterai 10.000, ya. Jadi kalau tidak ada materai maka ditolak, harus bermaterai 10.000. Nah, kemudian dokumen yang ketiga yaitu perjanjian kerjasama yang harus diperhatikan oleh tim verifikator adalah pertama harus sesuai format yang tergenerate pada portal BOS, ya. Kemudian yang kedua, surat perjanjian kerjasama ini harus sudah ditandatangani oleh kepala madrasah dan distempel serta wajib bermaterai 10.000. Materainya ditempel di mana? Ditempel di kolom kepala madrasah. Ya. Jadi cukup satu materai ditempel di kolom kepala madrasah, kemudian tanda tangan dan stempel. Yang keempat, dokumen RKM. Nah, RKM, Rencana Kerja Anggaran Madrasah, itu wajib menggunakan format Excel yang telah tersedia pada portal BOS, ya, yang ada pada menu pengajuan berkas, ya. Karena memang kenapa? Karena memang aplikasi RKM versi 2 yang sebelumnya direncanakan digunakan itu masih ada gangguan sehingga pengajuan dana BOS tahap 1 ini diputuskan untuk menggunakan RKM versi Excel, ya. RKM versi Excel itu yang di-download pada menu pengajuan berkas, yaitu ada banyak sheet di situ, ada EDM-nya, APBM-nya, RKM pendapatan, RKM belanja dan seterusnya, ya. Jadi jangan sampai salah format. Kemudian RKM ini wajib dibuat untuk 1 tahun anggaran, ya, bukan hanya di tahap 1, tetapi nilai total dana yang di RKM itu harus sejumlah 1 tahun anggaran, sesuai yang tertera pada portal BOS. Kemudian, cek pada sheet RKM pendapatan, jumlah siswa pada baris tahap 1 dan tahap 2 sesuai dengan jumlah siswa yang tertera di portal BOS. Kemudian pada sheet RKM pendapatan, total anggaran harus sesuai dengan jumlah dana BOS yang diterima madrasah dalam 1 tahun 2023. Sedangkan untuk nilai tahap 1 dan tahap 2 masing-masing adalah 50% dari total anggaran dimaksud. Kemudian pada sheet APBM pastikan total pendapatan dan belanja nilainya sama sehingga bagian diselisihnya itu 0, ya. Kemudian pastikan pada kolom dianggarkan sudah sesuai dengan total dana BOS yang diterima, sedangkan pada kolom belum dianggarkan sudah tertera 0. Selanjutnya, pada sheet RKM belanja non-EDM, pastikan sudah terisi datanya dan tidak ada lagi sisa anggaran yang belum terdetailkan. Begitupun pada sheet RKM belanja prioritas EDM, pastikan sudah terisi datanya dan tidak ada lagi sisa anggaran yang belum terdetailkan. Ini yang harus diperhatikan oleh tim verifikator, ya. Di sini format Excel-nya di sheet RKM pendapatan ini diisi jumlah siswanya sesuai, kemudian jumlah anggarannya juga sesuai, ya, dicek baik-baik. Begitupun di sheet APBM, di sini ada total belanja dan total anggaran itu harus sama, ya. Nah, kemudian di sheet RKM juga pastikan sudah terisi dan total sisanya itu tidak ada. Begitupun di RKM prioritas EDM sudah terisi dan total sisanya juga tidak ada. Ya, harus dicek baik-baik. Nah, selanjutnya berkas kelima adalah EDM 2022. Nah, khusus madrasah yang sudah menjadi sasaran BIMTEK, maka
madrasah itu wajib mengerjakan EDM menggunakan aplikasi EDM versi 2. Ya, nanti setelah selesai di EDM versi 2, dapat hasilnya kemudian di print dan nanti di-upload. Nah, pastikan Bapak Ibu tim verifikator mengecek bahwa hasil EDM yang di-upload itu keterangannya sudah disetujui. Jika belum disetujui, maka lakukan penolakan untuk di-upload ulang yang sudah disetujui oleh kepala madrasah. Sedangkan bagi madrasah yang belum BIMTEK, maka wajib mengisi EDM menggunakan format Excel yang termuat pada sheet EDM di bagian format RKM tadi, yang Excel. Ya. Nah, di berkas yang keenam adalah SPTJM. Nah, ingat yang perlu diperhatikan oleh tim verifikator, format SPTJM harus sesuai format yang ada di portal BOS. Kemudian, tanggal pada SPTJM adalah tanggal 1 atau tanggal 2 Februari 2023. Dan pastikan SPTJM itu sudah ditandatangani oleh kepala madrasah dan distempel serta ada materai 10.000-nya. Ya, itu harus dipastikan oleh tim verifikator. Kemudian yang ketujuh terkait dengan LPJ. Nah, tim verifikator mengecek LPJ periode sebelumnya yang telah diisikan oleh madrasah. Nah, bagi madrasah yang sudah BIMTEK EDMRK, maka LPJ itu adalah otomatis tertarik dari aplikasi RKAM. Sehingga pastikan data realisasi pada LPJ sebelumnya itu adalah 100%. Nah, apabila tidak mencapai 100%, maka pasti ada sisa dana. Sehingga kalau ada sisa dana, maka madrasah wajib mengupload bukti pengembalian dana ke kas negara. Nah, jika tidak, maka harus ditolak untuk diperbaiki oleh madrasah. Tetapi kalau sudah 100%, maka tidak perlu ada bukti pengembalian dana. Ini harus diperhatikan baik-baik oleh tim verifikator. Sedangkan bagi madrasah yang belum BIMTEK, maka madrasah mengisi data secara manual pada form LPJ. Ya, form LPJ yang sudah pernah dibagikan, ada yang form LPJ per bulan ya. Nah, ini pastikan data LPJ yang ada itu tertera 100%. Jika tidak 100%, maka pasti ada sisa dana dan ada bukti pengembalian dana. Nah, LPJ manual ini, madrasah wajib mengupload LPJ dalam bentuk file Excel atau PDF, serta perubahan RKM apabila ada. Nah, LPJ itu wajib yang sesuai format yang sudah dikasih, yaitu ada LPJ per bulan. Ya, nah yang diupload adalah LPJ bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, jadi harus dicek baik-baik oleh tim verifikator. Selanjutnya untuk melihat realisasi LPJ sebagaimana yang tertera di gambar, itu kalau dia sasaran BIMTEK, maka langsung di situ keterangannya diambil dari data RKAM. Ya, realisasinya 100%. Sehingga kalau sudah 100%, bukti pengembalian dana tidak ada file, tidak apa-apa, silakan disetujui. Sedangkan untuk yang manual, maka dia harus diisi. Kemudian yang dia harus diupload adalah LPJ, file Excel atau PDF tadi. Kemudian bukti pengembalian dana kalau tidak 100% dan perubahan RKM jika ada. Nah, setelah tim verifikator mengecek dengan teliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan diupload oleh madrasah, maka tim verifikator memutuskan ya apakah pengajuannya itu diterima atau ditolak. Nah, apabila seluruh berkas ada 6 berkas tadi dan LPJ-nya sudah sesuai, maka tim verifikasi dapat menyetujui pengajuan madrasah dengan klik tombol setuju. Sedangkan apabila terdapat berkas maupun LPJ yang perlu diperbaiki, maka tim verifikator menolak pengajuan madrasah dengan mengklik tombol tolak. Nah, apabila ditolak pengajuannya, maka tim verifikator memberikan alasan penolakan itu dijelaskan, diuraikan secara jelas dan detail. Sehingga madrasah ketika ada notifikasi penolakan, dia bisa baca, oh ternyata penolakannya karena A, B, C, D. Maka mereka memperbaiki sesuai dengan arahan dari keterangan penolakan tadi. Ya, jadi itu
eh, eh, cara tahapan untuk Bapak Ibu melakukan verifikasi terhadap pengajuan madrasah. Nah, silakan tim verifikator melanjutkan verifikasi madrasah lainnya sesuai dengan tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, tim verifikator juga dapat merekap madrasah berdasarkan statusnya. Apakah sudah disetujui berapa, ditolak berapa, mana-mana madrasah yang disetujui, mana-mana madrasah yang ditolak, mana yang sudah mengajukan tapi belum diverifikasi, mana yang mengisi data, bahkan mana yang belum mengajukan sama sekali. Nah, data-data itu Bapak Ibu bisa lihat pada menu monitoring, kemudian submenu monitoring penyaluran BOS. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ. Itu eh, itu sedikit penjelasan terkait dengan tahapan verifikasi pengajuan pencairan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2023. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan tim BOS baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk mempercepat proses verifikasi ini agar madrasah-madrasah di wilayah kita masing-masing dapat segera melakukan pencairan dana BOS di bank penyalur. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.